Ya, puji Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dengan kita belajar double double predestinasi, atau dengan kita mengimani double predestinasi, kita justru sadar bahwa tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang terjadi di luar rancangan Tuhan atau di luar kontrol Tuhan atau di luar kendali Tuhan. Bahwa semua yang terjadi semua sudah di dalam keputusan Tuhan yang sempurna dan tak bercacat. Apapun yang terjadi itu kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, apapun yang terjadi. Tuhan bukan baik kalau saya sembuh dari penyakit. Tuhan bukan hanya baik kalau saya kalau bisnis saya lancar. Oh, itu Tuhan baru baik. Tuhan baru baik kalau saya sukses, saya keinginan saya dikabulkan, Tuhan itu baru baik. Saya seringkali mendengar sharing-sharing dari beberapa teman. Wah, Tuhan itu ternyata baik ya, luar biasa baiknya. Ya gimana? Waduh, anak saya itu, waduh sudah sakit luar biasa, nggak sembuh-sembuh. Ya, langsung saya sudah berserah sama Tuhan. Ya, saya serahkan semua pada Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik, luar biasa. Dia menolong tepat pada waktunya. Akhirnya anaknya sembuh. Ya, memang kalau anak sembuh ya pasti Tuhan baik. Tapi bagaimana kalau meninggal? Bisakah saya mengatakan Tuhan itu baik? Kalau anak saya meninggal, saya bilang, wah, Tuhan itu ternyata baik ya, menolong tepat pada waktunya. Yaitu anak saya meninggal. Wah, ini sudah sharingnya orang gila mungkin kalau seperti itu ya toh. Ini orang sudah otaknya nggak waras ini, masa anaknya meninggal bilang Tuhan itu baik. Loh, ya memang saya sadar tidak ada orang yang gembira kalau anaknya meninggal. Tidak ada orang gembira kalau suami atau istrinya meninggal. Tidak ada orang gembira kalau orang tuanya meninggal dan seterusnya. Semua ya sedih pasti. Tapi kalau kita cuma punya definisi Allah itu baik, kalau Tuhan itu menyembuhkan anak saya, suami saya, istri saya, Tuhan itu menolong bisnis saya, Tuhan itu meluputkan saya dari kecelakaan, dari kebangkrutan, dari musibah, malapetaka. Ya, Tuhan itu definisi Tuhan baik itu hanya dalam kategori-kategori yang seperti itu. Berarti kalau tidak terjadi seperti itu ya Tuhan tidak baik. Kalau saya kena musibah ya Tuhan tidak baik. Kalau saya kena penyakit tak sembuh-sembuh, ya bahkan mau mati, Tuhan itu tidak baik. Ya, kalau anak saya celaka, kena musibah dan sebagainya, Tuhan itu nggak baik. Nah, beranikah kita berkata kalau memang kita sudah percaya apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap punya rencana yang terbaik. Nah, kalau sudah berani ngomong gitu, berarti kan
Definisi baik itu bukan hanya kalau sembuh. Karena tadi statementnya sudah dimulai dengan apapun yang terjadi. Kalau apapun yang terjadi ya termasuk peristiwa yang nggak enak, peristiwa yang mungkin mencelakakan saya, peristiwa yang mungkin bahkan membuat anggota keluarga saya ada yang meninggal, peristiwa mungkin ada kecelakaan, musibah, kena sakit penyakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Tuhan tetap baik. Saya boleh sedih kehilangan orang yang saya kasih. Kalau orang yang saya kasih itu atau orang yang dekat dengan saya itu meninggal, saya boleh sedih, tapi saya tetap punya konsep Tuhan itu baik. Kenapa ya bagi orang percaya kematian itu bukan hal yang fatal. Kematian itu bukan suatu kutuk atau suatu yang negatif. Ini sudah berulang-ulang saya sharekan. Tapi kadang-kadang konsep untuk menerima kebenaran itu tuh yang sulit. Ya, tahu, menerima. Tapi untuk ngalami mungkin juga sulit. Ya. Doanya aja juga sudah kentara. Doanya itu selalu doa untuk saya supaya tidak terkena musibah. Saya supaya tidak terkena penyakit. Saya supaya sembuh dari segala penyakit saya. Saya supaya terlepas dari segala masalah hidup saya. Saya pokoknya yang namanya musibah, penyakit, entah kecelakaan, entah bisnis rugi, hancur, semuanya itu pokoknya nggak boleh terjadi dalam hidupku, dan aku minta supaya Tuhan membebaskan aku dari semua masalah hidup itu. Dari problema itu baru Tuhan baik. Nah, kalau kita bilang segala sesuatu itu baik, berarti tanpa kecuali segala sesuatu itu. Kalau Tuhan memang memberikan hal itu, pasti itu baik. Apapun yang Tuhan mau berikan, pasti itu baik. Berarti doanya bagaimana? Doanya bukan, Tuhan aku sembuhkan dari penyakit, aku sembuhkan dari, hindarkan dari masalah hidup atau problema atau sakit penyakit atau musibah atau kerugian atau bisnis bangkrut atau apa, hindarkan aku. Bukan itu doanya. Doanya apa? Tuhan, ajarlah aku untuk siap menghadapi apapun yang Tuhan mau berikan kepada saya. Ya, saya ulangi. Tuhan, ajarkan aku untuk siap menghadapi apapun yang Tuhan mau berikan kepada saya. Siap dalam arti percaya bahwa semua yang Tuhan mau berikan pada saya itu yang terbaik. Apapun yang Tuhan mau berikan kepada saya, itu yang terbaik. Dan biarlah hati saya siap menghadapi semua itu. Nah, kalau doanya cuma sakit supaya sembuh, ya, hidup sulit supaya hidup lancar, ya, bermasalah supaya masalahnya lenyap, ya, lalu dalam perjalanan supaya tidak kena musibah, supaya
tidak kena bencana alam, supaya tidak kena malapetaka, kecelakaan. Ya, memang tidak ada doa yang mengharapkan Tuhan, semoga dalam perjalananku ada kecelakaan. Yaitu orang gila lah kalau doa seperti itu, ya toh. Masa, saudara, kalau dalam perjalanan Tuhan, biarlah dalam perjalananku, biarlah terjadi kecelakaan, dan saya percaya itu sesuatu yang baik buat saya. Ya, jangan ekstrim gitu, lama-lama jadi orang aneh di dunia ini gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kita kalau ditinggal orang yang kita kasih, ya pasti sedih lah. Ya, pasti sedih, pasti berduka cita. Biarpun kita tahu itu baik. Tapi duka citanya itu bukan duka cita karena menganggap itu jelek, duka cita karena berpisah dengan orang yang kita kasih kan. Kita kalau misalnya anak kita mau studi ke luar negeri, lalu kita berpisah, ya anak kita berangkat, itu ya sedih kan dalam perpisahan itu, meskipun tetap berbesar hati, ya belajar yang giat, ya bergaul yang benar di sana, ya dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Yaitu sesuatu yang tidak pernah terpikir mungkin, tapi segala sesuatu mungkin. Anda pernah nggak mendengar kesaksian seorang ayah, ya, orang tua, yang dapat telepon anaknya? Saya pernah dengar ini, tapi sudah saking lamanya udah lupa ingat. Itu waktu WTC ditabrak pesawat. Pernah dengar? Ada orang tua yang bersaksi. Waktu anaknya dalam pesawat itu, anaknya telepon orang tuanya. Pak, ini pesawatnya dibajak. Dan ini kemungkinan pesawat ini akan bisa hancur. Alias anaknya sudah mau say goodbye sama orang tuanya. Ya berharap sih tidak. Tapi segala kemungkinan terjadi. Begitu selesai telepon, orang tuanya mendengar pesawat itu menabrak WTC. Gimana itu? Tapi ini kejadian semua bisa terjadi kepada siapapun. Dan apakah kita siap kalau kita percaya semua sudah ada dalam penetapan Allah? Dan Tuhan tetap punya rencana yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, sejarah selalu berulang. Itu yang saya katakan, sejarah selalu berulang. Kalau tadi kan pesawat nabrak WTC itu, wah itu kejadian mengejutkan, mengagetkan. Tapi sebelum itu sudah banyak peristiwa-peristiwa orang dibantai habis-habisan. Zaman Hitler, ya orang dihabisin. Pendeta-pendeta yang membela orang Yahudi dihabisin oleh Hitler. Jangan main-main. Kamu jangan coba-coba menolong orang Yahudi untuk disembunyikan. Langsung dihabisin. Ada pendeta yang berani melawan Hitler. Istilahnya
mengajukan suatu protes dengan sikap Hitler yang begitu kejam membunuh orang-orang Yahudi. Langsung pendetanya ditangkap, langsung dihukum mati. Ya itu. Sekarang kita dengar ISIS, zaman kita ini orang-orang seperti ISIS yang menyembelih orang-orang Kristen, menggorok lehernya, ya ditembak mati. Kalau tembak mati itu mungkin masih oke, langsung mati. Yang digorok lehernya ini pelan-pelan digorok itu gimana rasanya? Ya itulah. Makanya orang percaya double predestinasi ini justru apakah itu membuat kita down atau membuat kita makin teguh dalam Tuhan. Ini sudah penetapan Tuhan dan Tuhan tidak pernah salah menetapkan segala kejadian yang terjadi pada setiap anak-anak Tuhan dan Tuhan punya maksud yang terbaik. Meskipun digorok, meskipun dibunuh, meskipun diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak manusiawi, Tuhan punya rencana yang terbaik. Ya itu sudah. Makanya saya akan bilang, kenapa pembunuhan pertama kali tertimpa kepada Habil, orang yang justru diperkenan Allah. Orang yang justru beribadah dan mempersembahkan korban yang diterima oleh Tuhan. Justru, tanda petik, dibiarkan dibunuh oleh Kain, saudaranya yang jahat. Kalau ini hati nurani kita kan sebagai manusia, kalau saudara dan saya yang jadi Allah, kita pasti yang menghancurkan Kain sebelum membunuh Habil. Betul nggak? Ayo, kalau saudara yang jadi Allah, saudara maha kuasa gitu, saudara bisa apapun, melakukan apapun yang saudara kehendaki. Saudara tahu Kain mau berbuat jahat dan mau membunuh Habil, saudara apakan? Nah, ya gampang, karena Allah itu maha kuasa, tinggal bikin stroke aja si Kain itu. Nah, begitu tangannya mau memukul Habil, langsung tangannya kaku. Ya toh, tangannya sambar halilintar, langsung gosong tangannya. Bisa aja Tuhan kalau begitu. Tapi kenapa kok malah Habil terbunuh? Begitu saja. Ya banyak. Ya, saya ini sudah bolak-balik kasih contoh, tapi rasanya orang Kristen untuk menerima ini itu sulit. Menerima pengetahuannya, oke, oh Habil dibunuh Kain. It's okay. Gitu. Bagi kita oke, diterima aja. Tapi kalau itu terjadi pada keluarga saya selalu nggak terima. Kalau terjadi pada Habil, it's okay. Terjadi pada Stefanus, it's okay. Ya. Terjadi pada Yohanes Pembaptis, it's okay. Terjadi kepada Tuhan Yesus, it's okay. Tapi terjadi pada saya, pada keluarga saya, no. Ya. It's not okay untuk terjadi pada keluarga saya. Kenapa kalau terjadi pada orang lain kita oke, terjadi pada keluarga saya, it's not okay. Berarti ada antara kebenaran yang kita pahami dan pergumulan nyata
realita dalam hidup kita itu ada gap. Ada gap. Makanya saya selalu juga mengingatkan teman-teman saya, kalau doanya itu selalu doa supaya sembuh, supaya hidup lancar, supaya dibebaskan dari segala penyakit, supaya dibebaskan dari usaha bangkrut, supaya lancar, supaya sukses, supaya berhasil, supaya apa semuanya. Nah, kalau seperti itu, lalu apa arti pemahaman kita bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah bagiku. Tapi aku tidak mau menderita, aku tidak mau gagal, aku tidak mau sakit, aku tidak mau mati, aku tidak mau punya musibah dalam hidupku. Ya, mari kita belajar benar-benar menerapkan apa yang kita percaya. Justru kalau saudara tidak percaya double predestinasi dan saudara hanya percaya Tuhan hanya menetapkan yang baik, Tuhan hanya menetapkan hal-hal yang positif bukan negatif. Jadi yang baik-baik saja, yang lancar hidupmu, yang sembuh dari penyakit, yang bebas dari persoalan, itu Tuhan hanya merencanakannya itu. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek-jelek dalam hidup Anda. Justru kalau Anda meyakini itu, lalu Anda tertimpa musibah, Anda tertimpa malapetaka, apa Anda tidak justru mempertanyakan, Tuhan, kenapa Tuhan kok membiarkan saya mengalami ini? Kalau ada keluarga kita yang kena musibah dan kemudian meninggal, Tuhan kenapa? Katanya Tuhan mau hanya punya rencana yang baik dalam hidup saya. Kenapa sekarang keluarga saya ada yang mati? Kenapa ada yang kena penyakit dan tidak bisa sembuh? Padahal engkau mampu menolong. Iya kan? Tuhan kan punya rencana yang baik. Tuhan tidak punya rencana yang jelek. Tapi kenapa Tuhan membiarkan yang jelek itu terjadi dalam hidupku dan terjadi dalam keluargaku? Dan Tuhan tidak menolong. Padahal Tuhan mampu menolong. Nah, itu justru akan menjadi banyak kontradiksi. Saya tahu ada pendeta yang sangat nggak terima dengan double predestinasi dan bahkan menyebut John Calvin itu sudah salah langkah, bahkan mengatakan kalau Tuhan itu punya rencana membinasakan orang atau menetapkan untuk orang binasa, itu gila. Itu sudah gila itu. Waduh, ngeri saya. Tapi ya semoga suatu saat Tuhan membukakan mata rohani dan mengerti bahwa Allah itu memang berdaulat melampaui segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Ya, oke. Saya akan share bahan saya. Ya, kita sudah membahas sampai di sini. Jadi memang Tuhan itu punya rencana di dalam kejatuhan manusia dalam dosa itu untuk menunjukkan bahwa manusia sangat bergantung kepada Tuhan. Kenapa kok Tuhan mau pakai cara seperti ini untuk mau menunjukkan bahwa manusia itu hidupnya semata-mata bergantung kepada Allah, dan kenapa Tuhan pakai cara ini untuk menunjukkan kebergantungan pada manusia, kepada Allah
Kenapa harus pakai kejatuhan manusia dalam dosa? Kenapa Tuhan tidak mau pakai cara lain yang lebih baik? Nah, itu yang banyak orang tidak setujunya di situ. Kenapa kok Tuhan pakai rencana yang begitu jelek untuk mau menunjukkan suatu kebaikan dari Tuhan? Sekali lagi, ini jelek menurut siapa? Kan jelek menurut kita. Menurut Allah, ini adalah alat negatif yang memang justru untuk mendidik saudara dan saya. Allah tahu alat yang paling tepat. Ya kan? Allah tahu alat yang paling tepat untuk menghandle kita. Allah tahu sifat manusia, Allah tahu kelemahan manusia, Allah tahu segala seluk-beluk manusia, Allah itu paling tahu. Dan Allah paling tahu juga cara mendidik manusia dan menghandle manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak usah meragukan lah bahwa Allah kenapa pakai cara ini, pakai cara itu. Ya bagi Allah itu yang sudah terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Apa Anda mau jadi penasihatnya Allah? Oke, lanjut ya. Saya tidak ngulang lagi. Yang keempat, tujuan Allah secara progresif adalah supaya manusia bertumbuh makin mengenal Allah yang sebenarnya. Kalau kita mau pelajari inti ya, dari seluruh karya Allah mendidik umatnya adalah bolak-balik ditekankan bahwa Tuhan ingin umatnya itu melalui segala peristiwa yang Tuhan ajarkan itu supaya umatnya mengenal siapa Allah yang memimpin mereka. Supaya makin mengenal maksudnya. Mengenal dan makin mengenal. Bahwa pengenalan akan Allah itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah selesai dan tidak pernah sudah cukup. Tidak pernah. Pengenalan akan Allah itu terus berlangsung dan melalui segala peristiwa baik positif baik negatif. Tuhan ingin saudara dan saya makin mengenal siapa Allah yang benar-benar Allah. Kalau tidak percaya ya silakan baca kitab suci, seluruh kitab suci Anda baca, nanti Anda pasti tahu. Oh, ternyata tujuan Tuhan kenapa bikin ini, kenapa bikin itu, kenapa menghajar Israel, kenapa Israel sampai dihukum dan sebagainya, supaya umat Tuhan mengenal siapa Tuhannya. Ya. Dan Tuhan selalu mendidik umatnya itu dengan segala macam cara itu supaya tadi umatnya itu jangan jadi orang bodoh yang nggak pernah kenal siapa penciptanya. Coba kita baca ini, Hosea 6 ayat 6. Silakan, ada teman yang mau bacakan. Saya bacakan, Pak. Baik, silakan, Pak. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Iya. Saya waktu membaca Hosea 6 ayat 6 ini, itu waktu awal-awal saya setelah bertobat, saya membaca ayat-ayat seperti ini. Bahwa Allah lebih menyukai pengenalan akan Allah. Lebih dari korban-korban
bakaran. Langsung ayat-ayat seperti ini tuh nancep dalam pikiran saya sampai hari ini. Ayat ini apa artinya? Bahwa segala aktivitas hidup kita itu bukan yang terpenting. Segala aktivitas hidup kita untuk Tuhan itu bukan yang terpenting. Yang terpenting apa? Mengenal Allah. Dan bukan berarti kalau orang mengenal Allah lalu ya sudah, tidak usah aktif aja. Yang penting mengenal Allah. Kita tinggal di rumah saja, kita hanya belajar saja, menikmati pengenalan akan Allah yang begitu indah, damai, menyenangkan, menyukakan hati kita, ya sudah. It's okay, cukup mengenal Allah. Pak Andi bilang mengenal Allah itu lebih penting daripada segala aktivitas. Demikian juga firman Tuhan juga mengatakan begitu. Bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada segala korban-korban. Oh, kalau begitu aku tidak perlu kasih korban. Aku tidak perlu kasih persembahan. Yang penting aku mengenal Allah. Nah, itu omongan orang yang justru tidak mengenal Allah. Ya, orang yang mengenal Allah itu justru karena dia mengenal Allah, dia mau mempersembahkan korban yang terbaik bagi Allah. Karena dia mengenal siapa Allahnya. Dia orang yang mengenal Allah tidak memberikan sisa-sisa kepada Allah. Ya, bagi Tuhan itu sisa-sisa aja. Bagi saya itu yang utamanya bagi saya. Tuhan sisa-sisanya aja. Nah, Tuhan itu apa dianggap satpamnya kamu atau gimana, atau jongosnya kamu yang kemudian hanya dikasih sisa-sisa? Ya, pasti enggak kan? Kalau saudara sadar siapa Allah Anda yang sebenarnya, Anda tidak akan meremehkan Tuhan Anda dengan berbuat sembarang. Coba lihat ini. Yesaya 1 ayat 3. Ini sudah beberapa kali juga saya pernah sharekan. Yesaya 1 ayat 3. Tolong ada yang mau bacakan. Saya Fandi. Iya, silakan. Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Yes. Ayat-ayat seperti inilah yang menyentuh hidup saya pada waktu saya awal-awal mengalami pertobatan. Sehingga ini menjadi landasan yang amat sangat penting dalam hidup saya. Yang sampai hari ini saya pegang kebenaran ini. Ya. Ini kan menunjukkan apa? Keprihatinan Tuhan di dalam menunjukkan Israel yang tidak mengenal Tuhannya. Bahkan dibandingkan dengan lembu dan keledai, ternyata lembu dan keledai masih lebih pantas dari Israel. Karena dikatakan lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya, tetapi Israel tidak.
Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, ya berarti menunjukkan Israel itu lebih apa ya? Lebih bodoh dari lembu, lebih nggak tahu diri dari keledai. Jadi Tuhan itu mau membuat segala sesuatu supaya saudara itu makin mengenal siapa Tuhan yang benar. Termasuk membuat saudara mengalami penderitaan, sakit penyakit, termasuk saudara mungkin juga jatuh dalam dosa, saudara mengalami musibah, bahkan mengalami detik-detik kematian. Semuanya untuk mendekatkan saudara dan saya makin siap lebih dekat mengenal Dia. Ya, mati itu titik puncaknya. Kita akan bertemu muka dengan Allah. Itu sudah finalnya itu. Gerbang finalnya itu kematian. Di dalam menuju pada pengenalan akan Allah muka dengan muka. Ya kan? Nah, kalau namanya anak Tuhan itu mestinya namanya anak Tuhan itu pengenalan akan Allah itu menjadi kerinduan anak-anak Tuhan. Kalau jadi anak Tuhan tidak rindu mengenal Allahnya, ya aneh. Anak Tuhan apa itu? Tidak punya kerinduan mengenal Allahnya, mengenal Bapaknya. Anak nggak tahu diri kan. Kalau anak yang benar-benar anak, ya kerinduannya aku kalau bisa mengenal Bapakku itu wah suatu keindahan luar biasa. Aku mengenal firman-Nya, waduh sukacita luar biasa. Dan aku makin mengenal Dia, aku makin belajar berbuat yang terbaik untuk Dia. Aku makin menyatakan sukacitaku yang terbesar untuk segala kemuliaan-Nya. Tidak ada yang lebih bermakna dari pengenalan akan Allah. Nanti saya pernah bilang kan, nanti di surga pun kita mengenal Allah itu tidak habis-habisnya. Dulu pernah ada sekedar pemikiran yang nyeleneh. Nah, nanti kita di surga itu apa enggak bosannya? Tiap hari ketemu Allah dalam kekekalan. Tiap hari ya di surga ya itu aja memuji Tuhan. Lama-lama lah bosan memuji Tuhan terus. Di dalam kekekalan loh memuji Tuhan. Apa enggak bosan? Akhirnya ketemu jawabannya. Tidak mungkin bosan. Kenapa? Karena mengenal Allah itu tidak habis-habisnya. Di surga pun tidak habis-habisnya mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu tak terbatas. Ya, Allah yang tak terbatas itu bagaimana saya bisa mengenal Dia yang tak terbatas itu? Waduh. Tiap saat selalu baru. Tiap saat selalu baru. Sama seperti saudara kalau mengenal firman ada yang baru. Waduh ini baru. Saya sangat disegarkan dengan firman Tuhan yang baru ini. Ya itu baru di dunia Anda baru mengenal yang baru. Anda merasa sangat sukacita. Di surga nanti barunya itu tidak habis-habis dan tidak mungkin bosan. Kenapa? Yaitu tadi Allah itu tak terbatas. Dia seperti sumber air yang tak pernah habis dan selalu baru. Ya, makanya tidak pernah bosan. Saya bayangkan misalnya
Kalau di dunia nyata ini aja, saudara adalah penyelidik dunia luar angkasa. Jadi Anda meliti di luar angkasa itu ada apa saja sih benda-benda di luar angkasa itu. Wah, Anda teliti planet-planet, Anda teliti batu-batuannya, Anda teliti apa ini, ada planet A, B, C, D, E, F, G, terus dan setiap hari Anda ketemu planet baru. Tidak pernah selesai sampai Anda mati, tidak pernah selesai. Anda tidak bisa tuntas mengetahui semua planet, tidak bisa, karena tidak habis-habisnya planet baru selalu ditemukan. Itu baru di dunia loh. Nanti kalau di surga itu apa Anda bisa menemukan semua rahasia Allah? Tidak habis-habisnya juga meneliti rahasia Allah itu. Biarpun itu sudah dibukakan kepada saudara dan saya, tetap tidak habis-habis. Ya, di dunia ini aja loh, saudara meneliti di dunia, maksudnya di dunia, di alam semesta ini aja, saudara teliti di dalam alam semesta yang ciptaan Tuhan ini aja, itu tidak ada batasnya, sepertinya tidak ada batasnya. Saudara mau sampai ke ujung, tetap tidak ada batasnya, ujungnya itu di mana. Tidak pernah ketemu ujungnya. Dalam alam semesta ini loh, siapa yang pernah ketemu ujung dari alam semesta? Tidak ada, apalagi nanti sudah ketemu Tuhan, di mana ujungnya mengenal Allah. Tidak pernah ketemu. Ya, oke. Saya kalau mengagumi hal-hal seperti ini itu, waduh, sungguh bersyukur ya, kita boleh dibukakan sementara kita masih di dalam ruang dan waktu. Kita sudah boleh dibukakan sedikit demi sedikit akan kemuliaannya yang begitu tak berhingga. Lalu juga ini, nanti saya mau tunjukkan ayat yang lebih kontroversial ya, tapi nanti aja kita bahas dulu bahan saya ini. Jadi progresif itu Tuhan itu mau mendidik saudara dan saya itu secara progresif. Progresif itu berarti ada tahapan-tahapan yang lebih maju dari sebelumnya. Itu progresif. Jadi tidak statis. Apa yang saudara kenal hari ini, besok Anda mengenal lebih dalam lagi. Besok lagi mengenal lebih dalam lagi. Tidak pernah mentok dan tidak pernah merasa cukup. Makanya saya itu kadang-kadang sedih kalau melihat ada teman yang, kalau saya ajak, ayo belajar firman Tuhan lagi yuk, ayo belajar tulis lagi yuk. Sudah Pak, saya sudah ikut semua. Itu kata-kata kayak gitu itu, ya memang benar, dia sudah ikut semua. Tapi terkesan orang ini sudah merasa cukup dan tidak perlu belajar lagi. Saya aja loh yang ngajar sudah 35 tahun ngajar stris. Bagi saya kebenaran itu tidak pernah mentok. Dan yang saya ajarkan ini pun tidak pernah benar-benar tuntas. Nggak pernah. Saya selalu menemukan sesuatu yang baru, dan menyegarkan saya sendiri. Bahkan saya kan cerita yang lalu, saya itu mendengarkan khotbah saya sendiri. Ada yang sesuatu yang menegur dan mengingatkan saya dari khotbah saya sendiri. Saya tidak selalu ingat apa yang saya khotbahkan kan. Kadang-kadang muncul begitu saja dalam saya
menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan muncul begitu aja, itu saya percaya itu juga pimpinan Tuhan di dalam saya memberitakan firman-Nya. Dan ternyata kebenaran-kebenaran yang saya nyatakan itu jadi berkat buat saya sendiri dan menegur dan menginsyafkan saya. Jadi saya kalau mendengarkan khotbah saya sendiri itu sepertinya saya itu dengarkan khotbah orang lain yang menegur dan mengingatkan saya. Itu progresif, itu artinya progresif, artinya suatu yang selalu baru dan baru, karena firman itu tidak pernah mentok, kebenaran firman itu tidak pernah mentok, tidak pernah sampai pada puncak yang tidak bisa diproses lagi, nggak ada itu, selalu diproses. Ya. Puji Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran seperti ini kita selalu dikuatkan. Jadi juga mengenal, selain mengenal Allah, ya mengenal segala sifat-sifat Allah juga kan. Mengenal kasih-Nya, mengenal kemurahan-Nya, mengenal keadilan-Nya, ya, mengenal maha kuasa-Nya, kedaulatannya, ya, mengenal rencana-rencananya. Wah, sudah itu mengenal keseluruhan daripada keberadaan Allah itu nggak pernah habis. Dan kalau saudara memang adalah anak Tuhan, saudara juga tidak pernah mengalami kekeringan dalam mengenal akan Allah, atau kebosanan, atau kejenuhan, kecuali saudara salah belajar. Kecuali saudara belajar hanya berhenti di otak dan sebagai suatu knowledge saja, pengetahuan saja, sebagai sains saja, ilmu saja, ilmu teologi, tapi bukan sebagai suatu pergumulan nyata dalam kehidupan. Ya, bersyukur. Saya bersyukur benar bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. Oke, berikutnya. Semua hukum dan tindakan penghukuman Allah juga dalam rangka supaya manusia bertumbuh makin mengenal Allah dan rencananya bagi umat manusia, serta supaya manusia sadar kepada siapa mereka seharusnya percaya dan menyembah. Kalau kita lihat bangsa Israel dihajar oleh Tuhan, ya, kerajaan Israel akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Dan Israel dipermalukan dengan dijajah oleh orang-orang kafir yang mereka hina dan mereka rendahkan. Sekarang mereka kalah dengan orang kafir. Apa tujuan Tuhan mau membuat semua itu? Supaya Israel sadar bahwa satu-satunya yang menjadi Allah yang seharusnya mereka sembah bukan Allah-Allah lain. Mereka juga harus sadar raja mereka cuma satu, bukan raja-raja di dunia ini. Raja yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Itu supaya manusia sadar itu. Makanya sama Tuhan, bangsa Israel minta raja, ya dituruti. Supaya kamu tahu nanti kalau kamu sudah punya raja, kamu tahu rajamu pun tidak bisa menjamin hidupmu lebih enak. Rajamu itu tidak bisa menolong untuk hidupmu lebih baik dari sebelumnya. Bahkan rajamu itu yang menyebabkan kamu tambah sengsara. Itu yang menjadi didikan Tuhan. Karena bangsa Israel sudah mau melupakan Tuhan, mereka lebih senang punya raja.
daripada punya Tuhan. Sama Tuhan tidak apa-apa, dituruti aja. Dan itu adalah rencana Tuhan untuk mendidik bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Ya, dan itu dunia semua melihat bagaimana Allah bangsa ini menghajar bangsa pilihannya sendiri. Ya, memang tentunya hanya orang pilihan yang bisa memahami kebenaran ini. Tapi paling tidak juga orang-orang yang di luar, tapi ya tetap orang pilihan lah yang bisa melihat semua ini adalah orang pilihan. Seperti contohnya Rahab. Ya, Rahab itu kan bangsa Kanaan. Tapi dia melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin bangsa Israel ini sampai dipersiapkan masuk ke tanah Kanaan. Itu Rahab melihat tangan Tuhan yang luar biasa sedang memimpin bangsa ini. Itu waktu mau masuk Kanaan. Ya. Dan itu menunjukkan apa? Tuhan itu yang memimpin sejarah, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang merencanakan, menetapkan, mengatur, dan menentukan semuanya. Jadi mau mengelak apa lagi? Mau mengelak double predestinasi, mau mengelak bahwa ini semua yang memimpin sejarah ini Tuhan. Anda mau menyangkal bahwa itu Tuhan. Bukan, itu bukan Tuhan yang ngatur, itu kebetulan. Kebetulan bangsa Israel kalah sama bangsa kafir. Ya, kebetulan Israel Utara dulu yang kalah. Kebetulan kemudian Israel Yehuda yang selatan itu yang kalah. Ya, hanya kebetulan mereka dibuang. Ya, di Babel. Kemudian kebetulan mereka juga akhirnya dijajah oleh Persia, kebetulan akhirnya mereka dijajah oleh Romawi, kebetulan Tuhan Yesus lahir, ya kebetulan Tuhan Yesus akhirnya harus disalib, kebetulan semua. Tidak ada itu teori kebetulan seperti itu di Alkitab. Yang ada semua dalam rencana Allah. Tapi ya itu yang uniknya itu Tuhan tidak membuat manusia menjadi robot. Lalu semua jalan kayak sudah jadi robot, jalan 1-2, enggak pakai dipikir jalannya karena semua sudah diprogram. Enggak, manusia tetap berpikir, manusia mempertimbangkan, manusia mengambil keputusan, manusia mengalami hajaran, manusia mengalami termasuk berkat-berkat Tuhan dan sebagainya. Itu semua manusia mengalami dan manusia mempertimbangkan, manusia mengambil keputusan, bertindak, ya tidak menjadi robot, tapi semua di dalam kuasa pengaturan Tuhan yang sempurna. Pak Andi. Oke, saya berhenti sampai di sini. Ya, silakan. Siapa yang mau? Ya, Pak Andi. Ya. Ini saya kan pernah ikut sekolah awam teologi ya. Dia mengatakan katanya kematian itu setan yang menentukan. Padahal saya ini ada catatan, saya tulis di Alkitab, saya buka semuanya. Tapi ada catatan di buku, saya carinya terlalu banyak. Nah ini, Tuhan membunuh, Kejadian 38 ayat 10. Sama ada lagi. 1 Samuel 26. Tuhan mematikan, jadi kematian Tuhan menentukan. Allah mendatangkan kesesatan. Waduh, tapi kok mereka kok selalu katanya ini setan, padahal Tuhan jelas loh. Itu aja Pak. Kok saya merasa. Terima kasih sharingnya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi apa yang saya nyatakan kan bukan
bertentangan dengan firman Tuhan. Karena saya dapat ini pun dari firman Tuhan. Saya ngomong-ngomong kayak gini kan bukan ngarang-ngarang sendiri saya. Biarpun saya tidak membaca teks buku ini, buku itu, karangan ini, karangan itu, tapi semua yang saya paparkan kepada Anda itu adalah berdasarkan firman. Nah, ini Pak Keki malah kasih ayat-ayatnya. Makanya saudara itu belajar firman benar-benar, jangan cuma dengar seminar, dengar ceramah dari orang ini, orang itu, lalu lain-lain, lalu bingung, yang mana yang benar. Makanya saya selalu bilang, dengar saja apa yang saya sudah ajarkan, semuanya sudah ada di YouTube, dengar sampai habis tuntas. Anda kalau dengar orang lain, nanti dasarnya belum kuat, langsung sudah goyang, hancur lagi. Ya dengarlah, saya ngomong ini bukan karena saya egois, saya mementingkan diri saya supaya Anda menghormati saya. Buat apa saya tidak dapat apa-apa kok dari Anda? Ya, Anda kan tidak bayari saya kan untuk bicara seperti ini. Saya juga tidak dapat bayaran tambahan kok dari siaran seperti ini. Saya biarpun tidak siaran atau saya siaran, gaji saya tetap sama. Saudara jangan pikir gara-gara saya siaran ini, wah Andi Halim tambah kaya ini. Karena makin banyak siaran, kantongnya makin tebal. Enggak ada. Coba aja tanya sama pengurus TRIS. Ya tetap saya memang punya gaji, tetap pasti ada honor. Nah, kalau saya tidak dikasih honor, saya juga makan dari mana? Ya memang pastilah orang full timer ya pasti digaji. Tapi tidak berarti saya ini mengisi acara-acara gini, waduh makin giat mengisi supaya gaji saya makin tambah. Tidak ada. Ya, saya bersyukur karena saya boleh melayani, ini pun anugerah. Saya boleh memberitakan kebenaran bagi Anda, itu juga suatu kebahagiaan bagi saya. Suatu saat mungkin kesempatan ini sudah selesai. Dan biarlah orang yang mendengar boleh menjadi berkat bagi mereka. Oke, yang lain silakan kalau mau bertanya, ini masih banyak Selamat malam Pak Andi. Ya, Pak Sony. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Andi. Pak Andi, saya mau memberikan beberapa statement. Tolong koreksi, ini pemahaman saya setelah mendengar Pak Andi. Ya. Tuhan menetapkan manusia untuk kebaikan manusia, ya, dan juga Tuhan sudah menetapkan untuk kejatuhan manusia. Nah, kejatuhan manusia itu, baik itu saat ini manusia hidup, ya, di dalam dunia ini, bukan hanya Adam dan Hawa. Saya lebih melihat pada saat ini, ketika manusia jatuh ke dalam dosa saat ini, itu karena anugerah Tuhan diambil sebagian sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, itu bukan pilihannya, saya nggak tahu ini pilihannya manusia atau karena anugerah Tuhan yang membuat diambil sebagian sehingga manusia memilih untuk dia jatuh ke dalam dosa. Nah, pertanyaan saya begini, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akan ada pemikiran begini, memang saya lemah dan memang ini kan Tuhan sudah menetapkan saya jatuh dalam dosa dan membuat saya memang saya pilih jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan sudah menetapkan. Jadi ada semacam pembenaran di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Pak Andi melihat hal ini, membantu ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia mengatakan seakan-akan ada satu pembenaran. Ya Tuhan sudah tetapkan kok, ini saya memang jatuh ke dalam dosa.
Oke. Nah itu, mohon penjelasannya Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Ya. Perlu diketahui bahwa penetapan Allah atas kehidupan kita itu, kita nggak tahu penetapan Allah yang sesungguhnya itu kita mau dibawa kemana, kita nggak tahu. Pastinya ya, pastinya itu Tuhan menetapkan saya untuk apa, saya nggak tahu. Di depan apa itu saya nggak tahu. Ya, nggak usah 1 bulan lagi saya nggak tahu. Ya, 1 menit lagi aja setelah ini saya juga nggak tahu kok pastinya yang terjadi apa. Ya, apalagi besok. Lebih nggak tahu lagi. Kita boleh punya rencana, tapi kita nggak tahu pastinya Tuhan itu maunya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita mengambil keputusan untuk melangkah menikmati dosa, itu dosa itu bukan dalam sekejap tiba-tiba terjadi kan. Kalau kita mau teliti terjadinya dosa itu step by step. Ya, mula-mulanya biasa-biasa saja. Nah, itu ada lagu seperti itu. Mula-mulanya biasa-biasa saja. Lama-lama luar biasa. Karena makin lama makin ditumpuk, makin menjadi, makin matang. Nah, jadi dalam pergumulan yang dari mula-mulanya biasa sampai tambah lama, tambah bertumbuh itu peran saya tidak boleh dianggap tidak ada. Artinya, ya ini kan keputusan Tuhan, ini bukan maunya saya, omong kosong. Ya, omong kosong kalau ada orang bilang, ini ketetapan Tuhan, bukan maunya saya. Udah bohong, 100% bohong. Karena Anda pun mempertimbangkan, Anda memilih, Anda mengambil langkah, memutuskan, ya itu semua pertimbangan-pertimbangan dari Anda sendiri yang memilih jalan tersebut. Jadi menurut saya, apakah hal itu penetapan Allah? Yes. Tapi apakah itu adalah pilihan dari kehidupan manusia itu? Yes. Saya jawab dua-duanya. Ya karena Tuhan yang juga menyatakan 2 kebenaran itu, seperti yang bolak-balik saya jelaskan, ada 2 rel kereta api yang sejajar, selalu sejajar antara penetapan Allah dan tanggung jawab manusia dalam menjalani semua langkah hidupnya dia. Nah, itu 2 itu berjajar terus, tidak pernah saling mengabsenkan. Misalnya kedaulatan Allah mengabsenkan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia mengabsenkan kedaulatan Allah. Tidak pernah. 2 itu sejalan. Tapi memang harus diakui yang paling kedudukan yang di atas itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi relnya itu bukan rel yang sejajar begini, tapi rel yang vertikal, bukan horizontal, vertikal. Yang di atas itu yang kedaulatan Allah, yang di bawah itu yang tanggung jawab manusia. Tapi manusia tidak pernah, ya ini karena ketetapan Allah. Misalnya saya akan pernah kasih ilustrasi kan. Ada seorang pendeta yang menceraikan istrinya. Lalu ditanya sama jemaatnya,
Loh, kenapa Bapak menceraikan istri Bapak? Sebetulnya saya ini sejujurnya tidak mau menceraikan istri saya. Tetapi karena ini penetapan Allah, ya sudah, apa boleh buat. Saya terpaksa menceraikan istri saya. Ini omongan yang benar-benar melepaskan diri dari tanggung jawab dan hanya mau memakai penetapan Allah sebagai pembenaran diri dalam perbuatan dia yang sudah bosan sama istrinya. Tapi dalihnya adalah penetapan Allah. Dan gayanya dia tetap sebetulnya tidak mau menceraikan. Omong kosong dan munafik. Ya pasti itu tidak benar sudah. Demikian Pak Sony. Terima kasih Pak Andi. Ya. Andi? Ya Pak Yohanes. Tadi dua rel yang berjalan sejajar. Kan tadi dikasih contohnya satu di atas, satu di bawah, Pak ya. Apa bisa dipakai satu rel yang besar sekali, di dalamnya ada relnya kita gitu Pak. Jadi kita di dalam relnya Allah gitu. Kalau tadi kan satu di atas, satu di bawah, seolah-olah terpisah. Kalau ini kita di dalamnya, tapi tetap sejajar sih. Gimana Pak? Ya, ilustrasi apapun kalau itu bisa menunjukkan suatu kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, saya oke. Bagi saya nggak masalah. Mau ilustrasi rel, mau ilustrasi lingkaran, saya pernah buat ilustrasi lingkaran dan ada orang yang bikin ilustrasi itu yang menurut saya tidak konsisten. Ya, saya coba gambar di rel, bukan pakai rel ya, tapi ilustrasinya itu bentuknya lingkaran. Nah, begini. Jadi ada orang yang menjelaskan kedaulatan Allah itu seperti ini. Nah, ini yang merah ini adalah era kedaulatan Allah. Lalu kebebasan manusia itu di sini. Jadi manusia di dalam antara dua garis merah ini, manusia mau kemana-kemana itu punya kebebasan. Jadi mau di sini, mau di sini, mau di sini, ya terserah manusianya mau pilih yang mana. Tapi tidak mungkin keluar dari sini. Nah, itu tidak mungkin. Jadi semua kebebasan hanya di daerah ini saja. Nah, apakah kebebasan yang dalam Alkitab itu seperti ini? Ya, saya tidak menerima seperti ini. Saya menerima setiap titik di sini itu sudah dalam penetapan Allah. Anda mau di sini, Anda mau di sini, Anda mau di sini. Semua itu dalam penetapan Allah yang sudah pasti. Ya. Tetapi Anda di dalam melangkah entah dari sini mau ke sini atau mau ke sini, itu Anda mempertimbangkan sendiri. Anda mempertimbangkan, Anda menggumuli, Anda mengambil keputusan, mau sampai di sini atau mau sampai di sini, ya itu semua pertimbangan Anda dan pemikiran Anda. Tetapi di titik ini dan titik ini dan titik ini, itu semua ada di dalam penetapan Allah yang sempurna. Ya, Anda mau lari kemana aja, itu semua ada di dalam keputusan kehendaknya. Jadi gambar ini kurang tepat. Ya. Oke. Sekarang gambar berikutnya. Gambar berikutnya itu seperti ini.
Nah, ini merah ini kedaulatan Allah. Ya. Lalu di dalam kedaulatan Allah ini ada yang menggambar ada era ini, di mana era ini adalah kebebasan manusia. Jadi Allah berdaulat atas segala sesuatu, tapi dalam segala sesuatu yang Allah berdaulat, ada era di mana di sini ada kebebasan manusia untuk menentukan langkahnya sendiri. Di sini Tuhan tidak menentukan kedaulatannya di era yang biru ini. Tuhan tidak menentukan kedaulatannya. Tuhan hanya menentukan kedaulatannya di era yang ini. Ini adalah era kedaulatan Allah. Ya, misalnya ya, contohnya orang tua kita siapa? Ya, pasti itu Allah yang menentukan, ya. Lalu kita matinya kapan? Atau lahirnya kapan? Ya, Tuhan yang menentukan. Dan seterusnya. Nah, di era yang biru ini, sebentar, saya selesaikan dulu. Di era yang biru ini adalah, misalnya saya mau pilih pekerjaan. Ya, saya mau memilih jodoh. Ya, istri atau suami. Saya mau beli baju atau pakai baju, ya, dan sebagainya. Ini kebebasan saya ini. Tuhan tidak menentukan di sini. Saya harus pakai baju apa, atau saya harus bekerja di mana. Itu terserah saya semua. Ada, tapi di era yang ini, merah ini, itu semua Tuhan yang menentukan. Nah, ini gambarnya ada yang model begini. Nah, ini juga menurut saya tidak benar gambar ini. Tidak benarnya di mana? Ya, seperti gambar rel tadi. Rel, bukan rel. Gambar 2 garis tadi. Ya, ini. Tidak benarnya Allah tidak berdaulat total, Pak. Apa? Dua gambar yang tidak benar itu karena ada wilayah yang Allah tidak berdaulat. Nah, oke. Nanti dulu ya. Saya belum selesai ini saya. Nah, jadi kan tadi era yang merah ini kan kedaulatan Allah, ya kan? Saya tebal ini. Lalu ada era kebebasan manusia di sini. Ini mau Anda lari kemana aja silakan. Nah, jadi ini sama ini sebetulnya mirip gambar yang pertama ini, gambar yang kedua ini sebetulnya ada kemiripan. Nah, tadi sudah siapa yang ngomong tadi? Pak Elia ya. Ya, jadi di dalam garis kedaulatan Allah ini ya, itu statement, saya pernah mengeluarkan statement itu ya. Di dalam 2 garis kedaulatan Allah itu ada era di mana Allah tidak berdaulat. Yaitu era di sini. Ini Allah tidak berdaulat di sini.
Jadi di dalam kedaulatan Allah ada ketidakdaulatan Allah. Ya. Dalam kedaulatan ada ketidakdaulatan. Sama seperti yang ini juga begitu. Ya, dalam lingkaran merah ini Allah berdaulat sepenuhnya. Sampai ini merah semua juga Allah berdaulat semua. Tapi di dalam kedaulatan Allah ini ada era di mana Allah tidak berdaulat di sini. Itu sudah bertentangan dengan atau tidak konsisten dengan firman Tuhan yang menegaskan Allah itu maha berdaulat. Kalau maha berdaulat, di mana ada tempat dia tidak berdaulat? Itu tidak ada. Di mana ada tempat dia tidak berdaulat? Tidak ada, berarti di era yang biru ini pun Allah berdaulat penuh. Ya. Dan yang biru ini bagian dari bukan manusia yang menentukan bisa keluar dari kedaulatan Allah, tapi manusia punya, yaitu tadi, tanggung jawab. Biru-biru ini tanggung jawab. Tapi tanggung jawab ini semua tetap dalam kedaulatan Allah sepenuhnya. Nah, sehingga gambarnya ya berarti seperti dua rel tadi yang saya tegaskan ya. Gambar yang benar adalah ini rel pertama kedaulatan Allah, dan rel yang kedua adalah tanggung jawab manusia. Nah, ini selalu berjalan sejajar. Tadi kalau misalnya Pak Yohanes bilang relnya Allah ini tebal sekali, ya, wah, merahnya itu tebal sekali sampai di sini. Lalu di dalam rel Allah yang tebal ini ada garis biru yang itu menunjukkan tanggung jawab manusia yang berada di dalam kedaulatan Allah sepenuhnya. It's okay bagi saya, ya. Kalau mau, ya pokoknya ilustrasi ini semua untuk menunjukkan gambar bahwa memang Allah berdaulat penuh atas segala sesuatu, tapi di dalam kedaulatan Allah itu tidak menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Nah, itu yang dinyatakan. Oke. Ya, sudah balik lagi. Andi. Ya, silakan. Saya dari mana saya harus mulai? Tentang kehidupan saya, Pak. Saya kan selalu mengamati dan melihat ternyata begini. Itu menjadi satu pola bagi saya dari dulu, sekarang, dan mungkin akan seterusnya. Bahwa kita harus bisa melihat yang dulu itu ternyata untuk begini. Misalnya, si Rahab itu. Kehidupan Rahab, kehidupan kalau nggak salah pelacur ya Pak ya. Di zamannya Kanaan. Dia pelacur, oke, kita bisa bilang ini pelacur orang berdosa. Tapi kehidupan orang berdosa pun punya skenario. Ternyata waktu zaman 12 pengintai ada 2 nyasar ke wilayahnya dia, ke rumahnya dia. Dan itu akhirnya memberikan keselamatan kepada 2 mata-mata Israel. 2 mata-mata Israel bisa selamat karena Rahab. 2 mata-mata Israel bisa selamat dan menyampaikan kepada Yosua
untuk memberikan penguatan kepada seluruh Israel 2:10, Pak. Jadi kita bisa melihat, bagi saya ya, bahwa ini ada rencana Tuhan, baik yang negatif, kehidupan Rahab, dan kehidupan skenario menjebol Jericho. Jadi saya melihat sebuah rangkaian yang ada kaitannya langsung dan tidak ada kaitannya langsung. Itu yang saya lihat bahwa kita harus bisa melihat secara jernih gitu loh, Pak. Contoh kehidupan saya, Pak. Istri saya orang Bali asli. Dari SD, SMP, itu idola, Pak. Idola dalam otak, dalam wajah. Lalu setelah dia mau dinikahkan, dia lari dari Pekutapan ke Denpasar. Di Denpasar, kakaknya sudah kerja. Daerah kerja dengan daerah kosnya selalu lewatin gereja saya, Pak. Dia mendengar, kok enak sekali ya ada lagu-lagu, jamnya dia kerja adalah jam dari kebaktian pertama keluar. Dia melihat, oh orang ini, orang itu rapi, mukanya cerah dari keluar dari gereja. Dia mempunyai satu kerinduan. Kapan aku bisa masuk ke rumah itu ada apa di dalam itu? Singkat cerita, ketemu saya. Ketemu saya dan kami menikah. Sebetulnya dia tuh diperebutkan sama orang-orang kaya, orang-orang berkasta, tapi kenapa dia pilih saya? Nah, saya melihat ini skenario Tuhan. Secara iman, seolah-olah saya mendapatkan seorang jiwa baru kan gitu ya. Karena dia nikah sama saya, dia harus menjadi seiman. Tapi saya melihat, setelah saya menjadi stroke ini, Pak, saya bukan baru ya, saya melihat ini adalah skenario Tuhan. Apapun yang Tuhan mau rancangkan, itu tahapan demi tahapan ternyata berkaitan. Saya melihat juga banyak rekan-rekan saya yang seiman, sama-sama Kristen, akhirnya juga pisah. Loh, kenapa ini yang satu Hindu menjadi Kristen, bahkan imannya dia melebihi iman saya. Jadi ini salah dua contoh tentang Rahab dan tentang kehidupan saya. Kalau istri saya bukan yang ini, Pak, dan saya mengalami stroke, wah mungkin saya sudah ditinggal. Jadi inilah kebaikan Tuhan. Yang tadi saya mau angkat, Pak. Kalau apa jatuh gini semua demi kebaikan kita, di manakah kebaikan? Saya ingat pengajaran Pak Andi. Kebaikan Tuhan atas kita adalah kita tidak akan terhilang, dalam arti kata kita tidak akan menyangkalnya. Walaupun sampai kita dibunuh, jatuh miskin dan tidak sembuh dan seterusnya, kita tetap tidak menyangkal iman kita. Itulah kebaikan Tuhan untuk kita, anak-anak pilihannya. Terima kasih Pak, thank you. Thank you. Terima kasih buat sharingnya. Puji Tuhan. Semua meneguhkan kita untuk percaya bahwa semua ada di dalam penetapannya yang sempurna dan Tuhan tidak pernah salah di dalam segala keputusan dan rancangannya di dalam kehidupan setiap langkah kehidupan. Ya, Tuhan memakai semuanya ini dalam rangka untuk kita makin mengenal Dia, supaya kita juga makin sadar siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Dia, dan kita boleh mengenal kasih-Nya yang luar biasa, anugerah-Nya yang luar biasa, dan supaya hidup kita juga dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Yang tadi digarisbawahi juga ya, bahwa semua hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita adalah baik bagi kita, dalam arti kita terus dipelihara sampai akhir hidup kita. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak menyangkal Tuhan, karena
pemeliharaannya dalam hidup kita semua. Kalau bukan Tuhan yang memelihara, saya pasti sudah lenyap, saya pasti sudah binasa, saya pasti sudah menyangkali Tuhan. Tapi kalau saya bisa setia, itu juga hanya karena anugerahnya semata-mata. Nah, kasihnya Tuhan, ini sebagai penutup, kasihnya Tuhan hanya terbukti satu hal, yaitu apa? Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi kasih Allah tidak pernah bergeser dalam hidup saudara dan saya, karena telah dibuktikan bahwa kasihnya itu adalah Dia sudah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya memperoleh hidup. Itu kasihnya. Jadi kasihnya itu bukan kalau saudara sembuh, bukan kalau saudara kaya, bukan kalau saudara tidak mati, bukan kalau saudara tidak kecelakaan, bukan kalau saudara sehat terus, bukan kalau saudara sembuh dari penyakit. Bukan. Kasihnya itu cuma satu, yaitu Dia telah mengutus anaknya yang tunggal. Membayar saudara dan saya dengan harga yang mahal dan sudah lunas dibayar. Karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, pandanglah kepada salib Kristus. Itulah bukti kasihnya. Ya, pandanglah salib Kristus. Puji Tuhan, semua karena anugerahnya, dan saudara dan saya boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Sampai di sini dan kita tutup dalam doa. Dan saya minta yang berdoa adalah yang saya rasa belum pernah minta ini. Pak Hari Mandagi. Apakah Pak Hari Mandagi bisa memimpin kita dalam doa? Oh ya, ya Pak. Ya. Silakan Pak Hari. Mic-nya belum di unmute. Ya. Ya. Baik. Di surga, kami mengucap syukur pada malam ini kami boleh belajar dari firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kami, dan kami sungguh bersyukur kami boleh diberikan pencerahan agar kami semakin hari hidup kami semakin diperbaharui, semakin mengenal Engkau, semakin mengenal akan kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran yang Tuhan sudah pakai Bapak Andi Halim di dalam menyampaikan kebenaran ini ya Tuhan, sehingga kami semua beroleh anugerah yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup ini. Terima kasih untuk semua ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ada satu ayat yang saya minta saudara nanti baca sendiri-sendiri dari Roma 11 ayat 32. Roma 11 ayat 32. Nah, biarlah ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dan meneguhkan kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita sampai kita dipanggil Tuhan pulang. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.